Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 11 MIPA 3 yang beranggotakan Nazwa Nur Fatihah, Wisnu Anggoro Pratama, Fahri Albaidi, dan Jason Yanwardi. Yang terhormat selaku pembimbing kami yaitu Bapak Lutfi Ismail SPD. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami ingin menjelaskan mengenai materi transformasi geometri. Perlu kami garis bawahi di sini bahwa kami di sini ingin berdiskusi yang artinya sama-sama belajar. Maka dari itu, apabila nanti teman-teman yang menonton atau Bapak Lutfi menemukan kesalahan dari diskusi kami, boleh dikoreksi melalui kolom komentar yang ada di bawah. Langsung saja kita ke diskusinya. Diskusi kali ini akan dipandu oleh rekan saya yang bernama Jason Yanwardi. Kepada Jason, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Saya mulai aja pembahasannya. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Baik, untuk kegiatan pembelajaran pertama, temanya translasi pergeseran. Tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran kali ini diharapkan kita dapat memahami pengertian translasi, terus kita dapat menentukan translasi pada titik dan kurva. Berikut uraian materinya. Bisa kita lihat di contoh gambar ini. Ini merupakan contoh penerapan translasi pada kehidupan sehari-hari ya. Contohnya dari sini kita bisa lihat ada seorang tokoh bernama Ayu. Dari rumahnya dia ingin pergi ke sekolah dan dia ingin pergi ke sekolahnya dengan bergeser 7 satuan ke kiri dan bergeser 5 satuan ke bawah. Nah, proses dia berpindah itu disebut translasi ya. Jika kita melihat posisi rumah Ayu pada bidang Kartesius yang tadi kita lihat, dia berada di koordinat 3,2. Terus untuk menuju ke sekolah Ayu, dia perlu berjalan ke arah barat 7 satuan. Sehingga dia harus bergeser 7 satuan ke kiri, berarti koordinat X-nya berarti berkurang ya, jadi minus 7. Makanya di situ tertulis 3 tambah minus 7 sama dengan min 4. Lalu untuk 2-nya itu, posisi awal Ayu itu berada di koordinat Y sama dengan 2. Karena dia harus bergeser 5 satuan ke bawah, berarti nilai Y-nya berkurang jadi minus 5. Jadi 2 ditambah minus 5 sama dengan minus 3. Berarti posisi Ayu di sekolah terletak pada koordinat minus 4, minus 3. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Berarti kesimpulannya, kalau untuk menentukan titik akhir dari sebuah translasi, kita bisa gunakan dengan cara penambahan ya? Seperti itu bukan? Iya, translasi itu mirip seperti penjumlahan atau pengurangan ya. Lebih sama, cuman penerapannya ini lebih lanjut ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Berikut contohnya sama, kurang lebih sama seperti yang gambar di atas tadi. Lalu kita lihat pada contoh pergeseran pertama ini, posisi awal titik A itu A minus 7,1 bergerak ke kanan sejauh 8. Karena dia bergerak ke kanan berarti minus 7 ditambah 8. Terus ke atas sejauh 3, berarti karena ke atas, berarti Y-nya bertambah 3, berarti jadi 1 ditambah 3. Berarti koordinat akhirnya jadi 1 dan 4. Lalu kita contoh lain, contohnya pergeseran 4, posisi titik awal suatu titik D itu minus 2,4. Dia bergerak ke kanan sejauh 8, berarti X-nya bertambah 8 satuan, dan dia ke atas sejauh 3 satuan. Berarti dia bertambah 3, menjadi koordinat baru D 1,7. Jika ingin lihat lebih lanjut, bisa dilihat di tabel berikut ini ya. Tabel translasi titik, tabel 1. Oke.
Berdasarkan pembahasan yang kita tadi udah lakukan, yang udah saya terangkan, berarti secara umum diperoleh konsep bahwa translasi itu pengertiannya transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, translasi AB, menghasilkan bayangan A baru ya, X baru dan Y baru ditulis dengan seperti berikut. Apakah ada yang ingin menambah penjelasan atau ada yang ingin bertanya? Tidak, dari saya sih tidak ya. Mungkin dari Wisnu atau Fahri, karena penjelasan Jason sudah jelas menurut saya. Kalau dari saya udah sangat jelas dan ngerti lah. Baik, ini memang pelajaran yang ini mah masih kadang lebih mudah ya. Iya. Ya, masih kita lanjut ke contoh soal pertama. Jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh T minus 3,4. Cukup jelas. Ya. Jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh T minus 3,4, maka bayangan titik A adalah, saya persilakan kepada Naswa untuk melanjutkan pembahasannya. Oh, oke. Berarti jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh T 3,4, maka bayangan titik A adalah seperti yang sudah Jason jelaskan tadi, kita dalam menentukan titik akhir dari sebuah translasi bisa menggunakan penjumlahan. Jadi langsung saja 2 ditambah min 3 hasilnya min 1, dan 3 ditambah 4 hasilnya 7. Jadi titik akhirnya adalah min 1 dan 7. Seperti itu bukan? Iya, betul sekali. Terima kasih. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Tentukan persamaan bayangan garis 3x plus 5y min 7 sama dengan 0 oleh translasi 2 minus 1. Apakah ada yang ingin membantu saya menjelaskan? Kita diskusi bersama-sama. Mungkin dari Wisnu, ada yang ingin membantu Jason? Atau Fahri mungkin? Oke. Oke, baik. Jika nggak ada, saya lanjutkan ya. Tentukan persamaan bayangan garis 3x plus 5y min 7 sama dengan 0 oleh translasi 2 minus 1. Jadi pada pembahasan kali ini, soal diketahui bahwa persamaan garisnya itu 3x plus 5y min 7 sama dengan 0. Dan dia akan ditranslasikan oleh translasi 2 minus 1. Artinya, A-nya 2, B-nya minus 1. Perlu diketahui dulu komponen penyusun translasi, itu kan tadi translasi itu dalam kurung itu ada 2 sama minus 1. A sama B itu maksudnya A posisi yang atas ya, A-nya 2 sama B posisi bawahnya, B-nya minus 1. Oke, misalkan titik A itu X, Y, memenuhi persamaan 3X plus 5Y minus 7 sama dengan 0, berarti AXY ditranslasikan 2 minus 1 sama dengan koordinat barunya dong. Karena dia koordinat baru, berarti X-nya bertambah 2, Y-nya kurang 1. Berarti X barunya itu X plus 2, Y barunya itu Y minus 1. Berarti tinggal kita ganti saja ya. Berarti X-nya kita ganti jadi X, min 2, sama Y-nya kita ganti jadi Y, plus 1. Kenapa bisa jadi minus? Kenapa nggak plus? Padahal tadi awalnya plus. Karena kita lihat di penjelasan buku itu, pindah ruas ya kalau kita lihat ya. Oh iya. Duanya pindah ruas. Ya, jadi plus jadi minus, minus jadi plus. Berarti kita tinggal substitusikan X barunya sama Y barunya ke persamaan garis 3X plus 5Y. Karena X barunya X, min 2, kita ganti jadi 3 kali X, min 2. Karena Y barunya Y plus 1, kita ganti jadi 5 kali Y, plus 1. Hasilnya jadi 3X plus 5Y min 8 sama dengan 0. Sepertinya sih di materi translasi ini sampai sini aja. Ada yang ingin bertanya atau ingin menambah penjelasan? Itu tadi 3x min 6-nya itu didapat dari 3 dikali x dan 3 dikali min 2 ya? Seperti iya, itu? Betul. Iya, karena diganti. Iya. Oke, dari saya itu aja sih. Mungkin dari Wisnu ada yang ingin ditanyakan atau mau menambah penjelasan? Mungkin karena sudah paham ya. Biasanya kalau diem bisa paham, bisa enggak ya. Ya. Oke, saya lanjut ya biar lebih cepat.
Kita ambil satu contoh dari latihan soal pilihan ganda. Tentukan hasil bayangan titik A 3,5 oleh translasi T minus 2, minus 2 sama 4. Silakan Naswa coba kita bahas sama-sama. Coba Naswa berikan penjelasannya. Oke, tentukan hasil bayangan titik A 3,5 oleh translasi T min 2 dan 4. Ini tipe soalnya masih sama seperti contoh soal pertama ya, yang tadi Jason bahas. Jadi bisa kita simpulin untuk menentukan titik akhir atau hasil bayangan dari titik A, kita jumlahkan. Jadi langsung aja 3 ditambah min 2 hasilnya 1, dan 5 ditambah 4 hasilnya 9. Jadi A aksen hasilnya 1 dan 9. Nomor 1 jawabannya yang E. Iya, kalau menurut saya sih benar juga jawabannya A aksen 1,9. Jawabannya E ya. Kayaknya Ya. seharusnya sih sampai sini sih kita udah ngerti ya tentang translasi. Sebenarnya soalnya masih simple, masih penjumlahan maupun pengurangan ya. Cuma harus lebih teliti aja gitu. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi berikutnya, kegiatan pembelajaran 2. Oke, pada kegiatan pembelajaran 2 ini kita akan belajar tentang refleksi pencerminan. Tujuan pembelajarannya supaya kita bisa memahami pengertian dari refleksi itu sendiri beserta sifat-sifatnya. Terus kita bisa menentukan refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, bahkan titik 0,0, titik O, atau garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, atau garis Y sama dengan K. Kita urai satu-satu ya. Kita ke pengertian dan sifat-sifatnya terlebih dahulu. Intinya sih kalau pencerminan, kita siapa sih, kalau kita dalam kehidupan sehari nggak pernah bercermin, kita pasti pernah bercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu hal yang kita udah tahu pasti, kalau di matematika pencerminan itu selalu ada yang namanya hukumnya ya. Hukumnya itu jarak benda asli yang ke cermin itu pasti sama dengan jarak bayangan yang diciptakannya ke cermin itu sendiri. Seperti yang bisa kita lihat di ilustrasi satu ini ya. Kita bisa lihat ada objek sepak bola A sama A aksen, itu punya jarak masing-masing ke cermin 30 cm sama ya. Dan tegak lurus terhadap cermin. Berarti itu udah, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa hukumnya seperti itu. Bayangan objek dan objek asli ke cermin selalu sama. Berarti kalau kita berdiri 30 cm di depan cermin, bayangan kita di cermin juga jaraknya 30 cm. Seperti Iya, itu, Bu? iya, selalu nggak bisa berubah ya, selalu 30 cm. Seperti yang bisa kita lihat di ilustrasi 2, kali ini contoh yang diambil itu bukan objek ya, tapi kali ini manusia. Kita bisa lihat Rani berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm, dan Rani ini punya tinggi 160 cm. Yang ditanya bagaimana hasil refleksinya, apakah jarak bayangan, berapakah jarak bayangannya, apakah ada yang berubah, dan ternyata kalau kita lihat di ilustrasinya itu nggak ada yang berubah ya, cuman beda arah doang ya, menghadap kiri, menghadap kanan. Jaraknya tetap sama dan tingginya nggak berubah, tingginya tetap sama. Berarti setelah kita bahas ilustrasi 1 dan ilustrasi 2 itu, berarti kita bisa tarik kesimpulan mengenai konsepnya ya. Berarti berdasarkan pengertiannya, refleksi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan MA dengan A merupakan sumbu cermin. Lalu sifat-sifatnya apa? Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jarak dari titik asal ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke titik bayangan, dan sebaliknya. Terus garis yang menghubungkan titik asal ke titik bayangan itu selalu tegak lurus terhadap cermin. Dan garis-garis yang terbentuk antara titik asal dengan titik bayangan akan saling sejajar. Oke, baik. Karena kita sudah membahas konsep-konsep cerminnya, sebelum saya lanjut, ada yang ingin bertanya atau ingin menambah penjelasan? Jadi itu jarak-jaraknya tetap sama ya?
cuma berbeda arah aja gitu. Iya, beda arah aja. Jadi kalau kayak contohnya kayak tadi kan di atas ada gambar si Rani ini nih. Dia kan awalnya menghadap ke kanan tuh, tapi bayangannya menghadap ke kiri, ya terbalik jadinya. Cuma bedanya itu aja kok. Kalau masalah jaraknya sama tingginya tetap sama. Oke, siap. Saya lanjut ya ke jenis-jenis refleksi. Pertama, kita bahas mengenai refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X ini gimana hukumnya? Bagaimana caranya? Kita bisa lihat di gambar 7 ini, bagaimana bayangan segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu X. Hasilnya, bisa kita lihat, ternyata koordinat yang berubah itu cuma Y doang ya. Berarti kita bisa tarik kesimpulan di sini, kalau kita ada soal pencerminan terhadap sumbu X, berarti yang berubah itu cuman sumbu Y-nya doang. Oke. Berarti sumbu Y-nya itu berubah menjadi berlawanan ya terhadap aslinya. Misalnya aslinya 4, berarti bayangannya minus 4. Terus di titik aslinya 9, berarti bayangannya minus 9. Gampang kok, nggak begitu susah. Jadi berubah jadi minus ya? Ya, yang minus jadi plus, plus jadi minus. Berikut ini tabelnya. Lalu ada pembahasan tentang matriks pencerminan. Oke, untuk kali ini kita bisa tahu ya apa hubungannya matriks yang kita pernah bahas ya sama Bapak Lufti dengan pencerminan. Maksudnya apa hubungannya? Kita bisa lihat keterkaitannya ada di sini. Kita misalkan matriks transformasinya itu MACBD, berarti AXY itu kalau di matriks transformasikan berarti jadi A aksen X, min Y. Tadi kan saya udah bilang kalau cermin terhadap sumbu X berarti Y yang berubah itu cuma Y doang, diminusin. Berarti jadi hukumnya X minus Y sama dengan ACBD XY. Perlu diingat ABCD ini angka ya, tapi ditulis ABCD itu sebagai variabel yang ngisiin aja. Ntar angkanya kita cari tahu. Terus untuk X, di sini ada kesalahan ketik di bukunya, seharusnya itu X min Y ya, bukan X min 9. Oh iya ya. Ya. Ini ada salah ketik. Ya kita perbaiki aja ya, kita nalarin. X itu X min Y sama dengan AX plus BY, CX plus DY. Ya pasti kita semua udah tahu lah ya, AX plus BY sama CX plus DY itu didapatkan dari perkalian ABCD XY itu ya. Iya. Ya. Terus bagaimana hasilnya bisa menjadi seperti 1, 0, 0, min 1? Itu ada pembahasannya ada di sini. Kita cek terlebih dahulu ya. Di sini ditulis X sama dengan AX plus BY. Terus agar AX plus BY itu menjadi X, berarti A-nya kita ubah jadi 1, B-nya kita ubah jadi 0. Kenapa? Karena biar bisa dibuktikan X sama dengan X. Kita bisa lihat di situ. Karena kalau B-nya kita jadikan 1, terus A-nya kita jadikan 0, berarti X-nya nggak ada dong. 0 dikali X jadi 0, B-nya 1, 1 dikali Y, X sama dengan Y itu nggak sama berarti. Iya, ini tuh masih konsep pembahasannya ya, lebih dalamnya ya, kenapa bisa dapet seperti itu, ini dibahas lebih lanjut di sini. Lalu untuk persamaan kedua, yang min Y sama dengan CX plus DY, itu nggak kayak tadi ya, kalau tadi kan A-nya itu 1, di sini tuh gantian ya, C-nya itu 0, C-nya 0, kenapa? Biar X-nya itu nggak ada ya, karena mau variabel apapun itu kalau dikali 0 pasti nggak ada. Jadi min Y sama dengan plus DY. DY. Agar min Y sama dengan DY, berarti D-nya harus dijadikan min 1. Berarti min Y sama dengan min 1 kali Y, berarti min Y sama dengan min Y. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang ingin menambah penjelasan? Cukup sih. Dari saya sih enggak. Jelas. Ya. Kalau ditanya, ini ada apa fungsinya kita membahas ini? Apakah ada gunanya? Ya, ini sih hanya sekedar menambah kita memahami konsepnya aja ya. Sebenarnya mah kalau misalnya di soal pilihan ganda mah kita mah gampang, cuma ganti aja Y-nya di min Y jadi Y gitu aja. Cuma di sini tuh pembahasan lebih lanjutnya aja. Jadi tinggal Y-nya aja diganti min gitu ya? Ya gitu aja.
Itu cara gampangnya. Kalau mau cara agak sedikit lebih dalam ya yang ini. Iya, iya. Oke, kita lihat contoh soalnya, contoh soal 1. Jika titik B 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayang titik B berapa? Kalau ini soal pilihan ganda, kita udah pasti bisa jawab ya, atau isian, kita pasti langsung tulis 2,5, itu udah pasti. Soalnya tadi iya, Y itu jadi min Y. Tapi kalau misalnya kita disuruh tulis caranya, gimana bisa dapat seperti itu? Nah, seperti ini cara dapatnya. Lakukan perkalian matriks. Oke. Lalu untuk contoh soal kedua, soalnya ini berupa persamaan garis ya, 3x min 2y min 5 sama dengan 0, dicerminkan terhadap sumbu x, berarti hasil bayangannya jadi apa? Berarti hasilnya pasti persamaan garis juga dong, nggak berubah ya. Iya. Oke. Masih perkalian matriks ya, sama yang persamaan garis. Iya. Masih sama aja, ini masih, ya. Karena tadi yang kita udah bahas ya, y-nya itu hanya y-nya saja yang diganti ya. Kalau kita lihat kan itu y-nya variabelnya min 2 itu. Karena yang kita ubah y, berarti y-nya kita pedulin aja ya. Yang min 5-nya nggak perlu kita ini. Min 2 berarti kalau kebalikannya dari min 2 itu berarti 2 ya. Plus 2. Ya, karena dia 2, kita tinggal tulis ulang aja. 3x plus 2y min 5 sama dengan 0. Oke. Nggak begitu susah. Iya, iya. Oke, kita lanjut ke bagian refleksi terhadap sumbu Y. Intinya sama, nggak berbeda ya. Cuman bedanya, tadi kan yang berubah koordinat Y-nya. Sekarang yang berubah koordinat X-nya. Oke. Berarti kurang lebih sama. Ya, jadi berbalik ya kalau ini. Ya, betul sekali. Berarti ini kurang lebih sama, kita udah pasti paham ya. Saya lanjut ke bagian berikutnya. Refleksi terhadap titik asal 0,0. Nah, kalau refleksi titik asal 0,0 ini, kita lihat di gambarnya, cerminnya itu berarti ada di titik 0 ini ya, titik 0. Ada tabel koordinat pencerminannya. Kita bisa lihat, jika kita lihat lebih teliti ya, kita bisa ambil kesimpulan kalau ternyata pencerminan ini yang berdasarkan titik asal 0,0 ini berarti kayak seperti gabungannya ya. Gabungan terhadap pencerminan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan Y. Iya, dibalikin aja sih. Semuanya yang dibalikin. X dan Y-nya sama-sama berganti ya. Kalau tadi kan cuma X dan Y-nya. Kalau Iya, sekarang cuma X juga. Iya, jadi berganti semua. Kalau misalkan X-nya plus jadi min. Kalau min ya jadi plus gitu. Iya. Berarti ini kita kurang lebih paham ya. Ini berikut matriks transformasinya. Bisa dilihat. Sepertinya udah paham nih Wisnu. Langsung ke contoh soal aja Jason, coba. Oke, langsung ke contoh soalnya ya. Akan si Wisnu menjawab. Di contoh soal pertama ini. Jika titik A minus 4, minus 3 dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangan titik A. Silakan Wisnu menjawab dengan penjelasan sendiri. Nggak apa-apa? A itu min 4, min 3 dicerminkan terhadap titik asal 0, itu 0,0. Maka bayangan titik A adalah, jadi kan awalnya kan udah min 4, min 3 dicerminkan terhadap 0,0 menjadi 4,3 gitu. Jadi dikali untuk X-nya dikali min 1 dan Y-nya dikali min 1 gitu sih. Jadi hasilnya positif semua. Ya, betul. Berarti kayaknya sih kita udah paham ya. Untuk contoh soal kedua ini kurang lebih sama, cuma bedanya soalnya persamaan garis. Saya bahas sedikit ya. Kalau untuk soal ini gampang, kita tinggal ganti variabelnya dikali min 1. Oke. Variabel X-nya 3, variabel Y-nya min 2. Berarti tinggal dikali min 1, berarti variabel X-nya yang baru itu adalah min 3, dan variabel Y barunya itu berarti 2. Ya. Hasilnya min 3X
aksen plus 2Y aksen min 5 sama dengan 0. Perlu saya tekankan ulang, kalau ditanya persamaan bayangan garisnya, berarti harus ditulis X aksen, ada aksennya ya. Oh, Oke, iya. sebelum Jadi saya... untuk menang Ya, itu harus oke. Oke, saya lanjut. Untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y, sama aja. Kita bisa amati gambar berikut. Dari gambar berikut diperoleh tabel seperti berikut ya, tabel 5 ini. Bahwa titik A minus 6 minus 2, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu berarti jadi min 2, min 6. 0, 10 jadi 10, 0, min 9,7 jadi 7, minus 9. Berarti di sini bisa kita ambil kesimpulan kalau dicerminkannya terhadap garis Y sama dengan X, berarti terbalik ya posisinya ya. Titik awal dengan titik akhir ya. X, Y jadi Y sama X. Oke. Kita hanya perlu hafal aja. Kalau misalnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X itu apanya yang dibalikin atau apanya yang dikali min 1. Gitu aja. Iya. Iya. Siap. Jadi itu berbalik ya. Dibalik doang. Kadang ada orang keliru ya, Y sama dengan X malah jawabannya misalnya titik A itu 2,1. Ada orang kadang-kadang keliru malah tulisnya hasilnya min 2, min 1. Padahal jawabannya 1 sama 2, 1,2. Cuma dibalikin. Ada yang keliru semua. Kita hanya perlu hafal konsepnya aja. Oke, konsepnya seperti berikut ya. Matriks transformasinya itu berupa 0, 1, 1, 0. Saya lanjut ke contoh soal pertama. Jika titik P minus 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik P, silakan Naswa, silakan bantu menjelaskan. Oh, oke. Jika titik P min 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik P adalah seperti yang sudah Jason jelaskan tadi, bahwa kalau dicerminkan dengan garis Y nya X, Y, X. Jadi kita dapatkan jawabannya yang tadinya titik P itu min 5,4 menjadi 4, min 5. Seperti itu bukan Jason? Ya, baik. Benar sekali ya. Karena yang tadi sudah dijelaskan, kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu berarti X sama Y dibalikin aja. Berarti jawaban jadi 4, min 5. Dan untuk contoh soal kedua ini, yang berupa persamaan garis ini sih gampang. Variabel X-nya adalah 3, variabel Y-nya adalah min 2. Tinggal kita putar balikin aja, berarti X-nya variabelnya jadi punya Y, min 2. Terus variabel Y-nya jadi punya X, 3. Jadi persamaan yang barunya min 2x plus 3y min 5 sama dengan 0. Ada sampai penjelasan ini ada yang ingin bertanya? Atau ingin menambah penjelasan atau poin-poin penting? Enggak sih, cukup jelas. Masih simple konsepnya untuk refleksi terhadap Y sama dengan X. ya. Mungkin masih hampir aja sama dari Y. Oke. Ya, masih hampir sama kayak yang tadi awal ya gitu, tinggal dibalik aja. Iya, kita tinggal jangan lupa caranya aja ya, jangan dibalik-balikin. Maksudnya kalau kita Y sama dengan X, jangan pakai caranya Y sama dengan min X, jangan terbalik-terbalik aja, kita harus hafal aja sih intinya. Oke. Di buku ini sepertinya memakai perkalian matriks ya, padahal ada cara yang lebih mudah dari konsep yang... Ya, betul sekali. Sebenarnya soal-soal pencerminan ini itu gampang. Cuman karena Bapak Lufti menganjurkan kita untuk menelusuri lebih dalam apa keterkaitan matriks dengan refleksi ini, makanya Bapak Lufti membuat kelompok diskusi seperti ini. Jadi kita diskusi bareng, kita pahami bareng, dan kita mengerti bareng. Oke.
Oke, siap. Oke, saya lanjut. Untuk poin kelima ini, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kita lihat di gambar 11. Dan dari gambar 11 ini, kita bisa ambil kesimpulan yang ada di tabel berikut ini, tabel 6. Titik A min 5,9 jadi 5,9. Ini sepertinya ada kesalahan ya, kesalahan ketik di sini. Oke, iya. Iya, ini sepertinya ada kesalahan ketik. Mestinya titik A yang baru ini bukan 5,9, melainkan min 9,5. Betul ya? Iya. Iya sih. Iya, karena sih kalau kita lihat di titik B sama titik C, itu hukumnya, caranya itu dibalik plus dikali min 1 ya. Iya, yang tulisan ini berdasarkan pengamatan pada gambar 11 dan tabel 6, secara umum diperoleh jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen min Y min X. Oh iya. Berarti Iya. lalu dikali min 1 gitu. Iya, berarti itu salah ya bukunya ya. Berarti kita udah bisa membuktikan ya, itu salah ya. Oke. Berarti kita sebenarnya udah paham sih konsepnya berarti. Iya, secara keseluruhan kita udah paham. Ya, kita telusuri matriks transformasinya. Berikut pembahasannya matriks transformasi. Min Y diambil kesimpulan AX, Y itu ditranslasikan MY sama dengan min X, itu berarti A aksen Y sama dengan X. Terus dapat kesimpulan min Y sama dengan AX plus BY dan min X sama dengan CX plus DY. Nah, agar min Y sama dengan AX plus BY, maka A-nya perlu kita ganti jadi 0, B-nya perlu kita ganti jadi minus 1. Kenapa? Agar hasilnya sama, min Y. Berikut pembahasannya ya. Kenapa A-nya harus 0, B-nya minus 1, agar hasilnya menjadi min Y sama dengan min Y. Oke. Lalu untuk yang persamaan kedua, min X sama dengan CX plus DY, perlu kita ingat sebelum saya bahas lagi, kenapa itu di persamaan 1 harus min Y, terus persamaan 2 harus min X awalnya. Karena yang kita tadi udah bilang ya, yang Naswa terangkan di konsepnya, kalau jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y min X, berarti hasilnya jadi A aksen min Y min X. Makanya kita pakai min Y dulu baru min X ya. Oke. Agar kita lanjut ya, agar min X sama dengan CX plus DY, berarti C-nya kita ganti aja jadi minus 1, D-nya kita ganti jadi 0. Kenapa? Kita bisa lihat lebih lanjut di persamaan ini. Min X sama dengan CX plus DY, C kita ganti jadi minus 1, berarti jadi minus X. D-nya kita ganti 0, berarti Y-nya nggak ada, berarti min X sama dengan min X. Itu benar. Berarti berdasarkan uraian di atas, diperoleh matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X adalah, kita bisa lihat posisi A, B, C, D itu A ada di baris 1 kolom 1, B ada di baris 1 kolom 2, C ada di baris 2 kolom 1, dan D ada di baris 2 kolom 2. Dan kita dapat dari sini A itu 0, B-nya minus 1, C-nya minus 1, D-nya 0. Makanya jadi hasilnya seperti ini ya. Disusunnya 0, minus 1, minus 1, 0. Oke. Sebelum saya lanjut ke contoh soal, ada yang ingin bertanya? Mungkin dari Wisnu. Jelas sih menurut saya. Oke, karena Wisnu kayaknya merasa udah mengerti, oke coba silakan dijawab contoh soal pertama ini. Jika titik P minus 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan titik P itu berapa? Wisnu, coba dijawab. Kita diskusi bareng sih. Jika titik Ya, nggak apa? Enggak, boleh dilanjut Wisnu penjelasannya. Sepertinya terkendala jaringan.
Iya, kendala Oke. jaringan juga saya. Ya udah. Kalau gitu, Naswa coba menjawab. Iya. Oke, jika titik P min 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan titik P adalah seperti yang kita ketahui tadi, kalau dicerminkan dengan Y sama dengan min X, maka yang tadinya X, Y berubah menjadi Y, X. Tapi jangan lupa, dikalikan juga dengan minus 1. Jadi, yang min 5,4 dibalik menjadi min 4,5. Kenapa min 4,5? Karena berubah juga kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Menjadi min 4 dan 5. Min 4 didapatkan dari min 1 dikali 4 dan 5 didapatkan dari min 1 dikali min 5. Jadi jawabannya min 4 dan 5. Seperti itu bukan? Iya, iya, kalau menurut saya sih benar juga sih yang udah dijelasin Naswa, benar. Jadi ya kita tinggal ikutin hukum atau konsep tadi ya. X Oke. sama Y, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama min X, berarti jadi min Y, min X. Oke. Berarti kayaknya sih kita udah paham. Contoh soal kedua ini kayaknya kita udah paham ya, saya jelaskan sedikit aja. Secara singkatnya gini aja, kita sudah mengerti konsepnya bahwa X sama Y dicerminkan terhadap garis Y sama min X, jadinya min Y, min X. Berarti kita mainkan variabelnya aja. Variabel X-nya itu 4, variabel Y-nya itu min 3. Kita ganti dulu kepemilikannya ya. Jadi X mengambil variabel Y, Y mengambil variabel X. Berarti variabel X yang baru ini min 3, variabel Y yang baru ini 4. Tapi jangan cepat-cepat kesimpulan dulu ya. Soalnya masih ada ini, mesti dikali min 1 lagi. Berarti yang semula X jadi min 3 dikali min 1. Berarti variabel X yang baru 3 dan variabel Y yang baru itu min 4. Dan hasilnya seperti ini. Itu yang 11-nya tetap ya, dikarenakan dia nggak punya variabel. Iya, karena nggak ada temennya ya. Kalau kita lihat di jalannya persamaan ini sih, yang di hanya Y sama X, nggak ada kayak semacam angka-angka biasa. Jadi 11-nya diam aja. Oke. Karena kan ini kan kalau kita lihat kan X aksen sama dengan min Y. Berarti persamaan itu dikali min 1 berarti Y sama dengan min X aksen. Y aksen sama dengan min X dikali min 1 berarti jadi X sama dengan min Y aksen. Tinggal kita ganti aja. Oke, saya lanjut ke refleksi terhadap garis X sama dengan H. Dengan H itu bilangan real ya. Maksudnya itu bilangan real. Bilangan angka biasa, bisa min 2, bisa 1, bisa 2, bisa 0, bebas. Kita lihat di gambar 12 ini, segi 4X, Y, Y, Z. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. H-nya itu adalah min 2 di sini. Dan kita bisa lihat ke tabelnya berdasarkan gambar tadi. Titik X 2,1 dicerminkan dengan garis X sama dengan min 2. Itu berarti jadi min 6,1 dan seterusnya. Kalau kita bagi yang sudah mengerti atau yang sudah paham atau yang sudah bisa lihat dengan teliti, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan A aksen 2H min X, Y. Jadi X-nya itu dikurang ya? X-nya dikurang dari 2H X 2H min X ya. Jadinya mendapat hasilnya 6. Iya, betul. Jadi kayak 2H, H-nya min 2 kan tadi kan. Karena H-nya min 2 dikali min 2 berarti jadi min 4 dong. Terus ini kan di 2 ya, di titik X, X-nya 2 berarti dikurang 2. Jadi hasilnya 6. Oke. Saya paham. Dan ini berikut matriks transformasinya. Ternyata matriks transformasinya agak sedikit berbeda ya. Dia ada tambahan 2H 0. Kenapa bisa 2H 0? Agar hasilnya seperti itu, 2H min X. Kalau di bawahnya nggak 0, berarti dia bukan 2H min X lagi. Pasti ada nambah lagi atau kurang lagi. Oke. Oke, kita langsung ke contoh soalnya yang pertama. Jika titik P 5,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2,
maka bayangan titik P berapa? Silakan, ada yang bisa bantu saya menjelaskan? Oh, baik, saya bisa. Mungkin dari Wisnu, mau duluan? Oke, ya udah saya aja. Nah, yang pertama, jika titik P 5,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangan titik P adalah, nah, kita kembali ke konsep yang tadi. Konsepnya yaitu 2H min X, Y. Berarti di sini kita simpulin 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, langsung aja. Min 5 ditambah 4 hasilnya min 1, dan 2 ditambah 0 hasilnya 2. Seperti itu. Jadi kita dapatkan min 1,2. Jadi yang ada angkanya itu di X ya. Jadi X yang ditambah. Karena dicerminkan terhadap garis X. Gitu ya. Iya, karena tadi kalau kita lihat di atas, iya persamaannya seperti ini ya, kalau ketemu soal gini. X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, XY plus 2H, 0. Kita masukin aja. Tadi seperti yang udah Naswa bilang, bahwa di soal itu diketahui titik P itu 5,2. Berarti X-nya 5, Y-nya 2. Kita tinggal isi di bagian sini. Di bagian XY ini plus 2H, 0. X-nya itu 5, Y-nya 2. Sisanya tinggal kita jalankan perkalian matriks saja. Antara min 1, 0, 0, 1 dengan 5 sama 2. Kita kan udah pasti ngerti perkalian matriks sudah pernah dijelaskan oleh Bapak Lufti. Berarti hasilnya 5, 2 kan? Tinggal kita tambah aja. 2H, H-nya itu 2. 2 dikali 2, 4. Berarti min 5, 2 ditambah 4, 0. Hasilnya min 1, 2. Ya, betul sekali dari penjelasan Naswa. Oke. Untuk contoh soal kedua, saya bantu jelaskan sedikit. Untuk jika kurva Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka hasil bayangan kurva berapa? Untuk soal ini spesial ya, karena ini diambil contohnya persamaan kurva. Jadi itu persamaan kuadrat ya ini ya. Ada persamaan kuadratnya. Berarti, tapi tetap sama caranya kita ikutin yang tadi. Jangan, nggak usah bingung ya. Tapi karena memang dengan X dan Y-nya tidak diketahui, jadi kita tetap bikinin jadi variabel seperti ini. Kalau tadi kan titik P 5 sama 2 kita udah tahu. Kita tinggal isi X5, Y2. Tapi ini kita belum tahu X-nya karena itu persamaan garis, persamaan kurva. Berarti kita tinggal diamin aja, kaliin aja. Menjadi min X, Y plus 2H. 2H hanya tetap 2 ya. Di soal ini kan garis X sama dengan 2. 2 kali 2, 4. Berarti min X, Y plus 4, 0. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan min X plus 4 sama dengan min X plus 4, Y. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Mungkin ada yang ingin bertanya, kenapa bisa dapat min X plus 4? Atau gimana? Saya paham. Mungkin dari Wisnu, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Dan cukup sih, cukup jelas. Baik, kita ambil kesimpulannya lanjut. Berdasarkan kesamaan dua matriks itu diperoleh bahwa X aksen sama dengan min X plus 4. Persamaan atas dan persamaan bawah. Persamaan atasnya itu X aksen, persamaan bawahnya Y aksen sama dengan Y. Berarti Y sama dengan Y aksen, X aksen sama dengan min X plus 4, berarti X pindah ruas jadi 4 plus 4 dipindah ruas ke kiri, berarti jadi X sama dengan 4 min X aksen. Kita pasti udah ngerti konsep persamaan ya, makanya jadi seperti itu ya, X aksen sama dengan min X plus 4 menjadi X sama dengan 4 min X aksen. Kita tinggal substitusikan X barunya yaitu 4 min X aksen dan Y barunya yaitu Y aksen. Okay. Dan ingat, karena ini persamaan kuadrat, X-nya yang kuadrat, berarti X kuadrat, X barunya kan 4 min X aksen, dikuadratkan. 4 min X aksen kuadrat, plus 3, kalau tadi kita lihat di atas, 3X. X-nya berapa? X-nya yaitu 4 min X aksen. Lanjut, 3 kali 4 min X aksen minus 5. Y-nya bagaimana? Y-nya itu nggak berubah, Y-nya itu menjadi Y aksen.
Karena kan di awalnya kan Y-nya ada di ruas kiri. Berarti kita tinggal tulis Y barunya di ruas kiri juga. Y aksen jadinya. Oh, oke oke. Ya, terus kita lakukan operasi perhitungan biasa yang kita udah pernah diajarkan dulu. 16 min 4 X aksen, min 4 aksen, X aksen plus X aksen kuadrat plus 12 min 3 X aksen minus 5. Dan hasilnya kita dapat berarti persamaan kurva barunya itu Y aksen sama dengan Y aksen kuadrat min 11 X aksen plus 23. Oke oke. Itu 23 itu dari mana ya? Ya, 23 itu dari mana? Kalau kita lihat sendiri nih. Di sini kan ada X barunya kan 4 min X aksen. Berarti 4 min X aksen kalau dikuadratkan, itu berarti hasilnya 16 min 4 X 16 aksen. Ya, hasilnya jadi 16 min 8 X aksen plus X aksen kuadrat. Seharusnya seperti itu. Cuma di sini ditulis lebih rinci aja. Nah, kenapa bisa berubah? Kenapa min 5 bisa tiba-tiba berubah jadi 23? Karena kita lakukan operasi perhitungan biasa aja, penjumlahan. Ini di sini didapat 16, di sini didapat plus 12, di sini didapat min 5. 16 ditambah 12 di min 5. Berarti itu hasilnya jadinya 23. Oh, oke, siap. Paham. Oke. Berarti persamaan barunya ini ya, Y sama dengan X kuadrat min 11X plus 23. Oke. Kayaknya sih ini bagian terakhir ya. Ya, ini bagian terakhir sepertinya. Kita lanjut ke bagian terakhir. Refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Untuk Y sama dengan K ini konsepnya sama seperti X sama dengan H. Cuman bedanya letak 2H-nya ada di mana. Oh, tadi letak 2H-nya itu ada di X ya kalau nggak salah ya. Jadi 2H min X sama Y. Ya. Kalau di sini, karena garis Y sama dengan K, berarti 2H-nya itu letaknya ada di Y. Berarti jadi X, 2H min Y. Y. Oh, oke. Ya. 2K min Y. Kalau di sini sih X sudah dipasangkan dengan H, Y sudah dipasangkan dengan K. Jadi 2K min Y. Ya. Berikut matriks transformasinya kurang lebih sama, cuman 2K-nya ada di bawah ya. Biar bisa dipasangkan dengan Y. Jadi X tambah 0, X tetap, Y tambah 2K, jadi dipasangkan dengan Y 2K-nya. Berarti langsung ke contoh soalnya ya. Contoh soal pertama. Ada yang bisa bantu saya menjelaskan? Ya, tadi saya udah coba Wisnu. Saya ingin mendengarkan penjelasan dari Wisnu. Ya, Mungkin kita Wisnu berbagi bisa bantu Jason. diskusi. Kita bahas sama-sama aja. Ya. Iya. Wisnu. Jika titik P 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka bayangan titik P adalah, jadi titik awal dari P-nya itu kan 5,2, lalu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka titik P-nya adalah garis dicerminkan terhadap garis Y kan sama dengan 2. Jadi 2 itu dikali 2 dulu, jadi hasilnya kan 4. Kan ketemu, jadi 5 min 2 ditambah 0,4. Karena di sini garisnya dicerminkan terhadap Y, jadi yang ditambah itu yang Y-nya. Jadi hasilnya 5 ditambah 0 min 2 ditambah 4. Jadi bayangan titik P-nya adalah 5,2. Gitu. Iya, betul. Betul. Penjelasan dari Wisnu, ya, jawabannya berarti jadi P aksen 5,2 ya. Oke. Seperti yang udah dijelaskan tadi, saya reka ulang. Kalau hukum garis Y sama dengan 2 itu berarti yang berubah Y-nya. 2H-nya ada di bagian Y. Berarti koordinat barunya itu berarti X aksen, 2H min Y aksen. Y-nya karena garis Y-nya itu sama dengan 2, garis Y sama dengan 2, berarti K-nya itu 2 ya. 2K min Y. Koordinat awal titik P kan 5,2, berarti Y awalnya 2,
Berarti X-nya kita diamkan saja, tetap tulis 5. Nah, yang kita ralat yang bagian 2-nya, Y-nya. 2K min Y. Y-nya 2, K-nya 2, berarti 2 kali 2 min 2. Berarti hasilnya sama dengan 2. Jawabannya 5,2. Iya, betul sekali dari penjelasan Wisnu. Mungkin karena cerminnya juga bertabrakan sama titik P ya. Soalnya cerminnya itu tepat berada di titik P. Kalau kita bisa lihat, titik P ini koordinat Y-nya 2, cerminnya juga di garis Y 2. Berarti karena bertabrakan, koordinatnya tetap sama. Jadi garisnya itu ada di dalam cermin ya, tidak ada jarak antara garis dan cermin. Seperti Iya, itu bukan? iya betul. Oh, Karena nggak ada jarak antar objek asli dengan cermin, berarti juga nggak ada jarak antar bayangan dengan cermin. Berarti tetap sama. Bayangannya iya tetap iya. sama. Berarti koordinat objek awal sama dengan koordinat bayangan. Jadi jawabannya P sama dengan P aksen 5,2. Oke, lanjut. Untuk contoh soal nomor 2, sama seperti contoh soal 2 sebelumnya ya. Cuman bedanya di sini tuh yang Y-nya yang kita kotak-atik ya. Kalau tadi kan X-nya ya. Tuh, kalau kita lihat di sini kan X-nya tetap ya. X aksen sama dengan X, berarti X sama dengan X aksen. Nah, yang kita kotak-atik di sini Y-nya. Y aksen sama dengan min Y plus 4, berarti Y sama dengan 4 min Y aksen. Kita tinggal substitusikan X dan Y barunya ya. Ke persamaan tadi, yang di soal tadi, Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 5. Dan hasilnya seperti ini. Persamaan bayangan garis G itu berarti adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 3X min 9. Iya, tampaknya pembahasan kita kegiatan pembelajaran 1 dan 2 sampai di sini aja. Kayaknya sih masih gampang-gampang aja ya, nggak begitu susah. Kita mungkin masih bisa memahami lah ya yang seperti ini dengan mudah. Oke, baik. Untuk sisa dari kegiatan diskusi ini saya serahkan ke Naswa. Oh oke. Mungkin ada yang mau ambil kesimpulan dari kegiatan diskusi kita pada hari ini. Mungkin Wisnu, untuk kesimpulannya bagaimana? Ya, kesimpulannya sih dari materi yang sudah kita diskusikan tadi masih mudah ya, masih bisa mudah dimengerti gitu. Mungkin masih bisa kita lebih pahami lagi, kita pelajari lagi masing-masing. Jadi kita sudah diskusikan materi ini dan tinggal kita kembangkan lagi ke depannya. Gitu sih. Oh, oke. Jadi kesimpulannya materinya masih simple. Cuma perlu ada ketelitian maupun pembelajaran lebih dalam lagi agar materi yang sudah dijelaskan oleh Jason tadi bisa lebih mudah dicerna oleh kita. Ada lagi Wisnu sebagai penutup? Oke. Cukup sih. Oh, cukup. Oke. Kalau gitu kita tutup sekarang aja. Oke. Baik. Terima kasih kepada Bapak Lutfi dan teman-teman yang sudah menonton. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kelompok saya atas diskusinya. Mudah-mudahan diskusi yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat. Dan jika masih ada kesalahan atau kekurangan dari diskusi kali ini, bisa langsung aja di kolom komentar di bawah. Mohon bimbingannya juga dari Pak Lutfi. Sekian diskusi kelompok kami pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.